Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, atau di-share. Ini sifatnya gratis. Sekarang saya menyampaikan yaitu cara menangkap penjahat di Indonesia di negara lain. Ini sering terjadi, penjahat-penjahat di Indonesia ini lari ke luar negeri. Seperti ini juga kita nggak tahu. Jadi ada syaratnya itu, karena yang berhak melakukan penangkapan di luar negeri adalah polisi negara itu sendiri. Ibaratnya ada yang melakukan kejahatan di Indonesia di Amerika Serikat, maka Indonesia minta tolong kepada negara Amerika Serikat. Maka polisi Amerika Serikat yang melakukan penangkapannya. Tapi syaratnya sebagai berikut. 1. Jadi syaratnya itu perbuatan kejahatan di Indonesia di sana juga harus merupakan perbuatan kejahatan. Umpamanya di Indonesia dia membunuh. Dan di Amerika juga perkara pembunuhan itu merupakan perbuatan kejahatan, dihukum. Sehingga kalau ada pembunuhan di Indonesia, melarikan diri ke Amerika Serikat atau ke Australia atau ke negara yang lainnya, maka negara yang atas permintaan negara Indonesia itu nanti polisi Amerika Serikat menangkap penjahat orang Indonesia yang bersembunyi di Amerika Serikat. Setelah dia tangkap, diserahkanlah ke Indonesia, ke polisi Indonesia. Dengan demikian polisi Indonesia akan memprosesnya sampai ke pengadilan. Baru syarat kedua, perkara kejahatan itu di Indonesia adalah perbuatan kejahatan, sedangkan di negara Amerika Serikat atau negara lain bukan perbuatan kejahatan. Contohnya, kalau di Indonesia perkara korupsi itu perbuatan kejahatan, ancaman hukuman mati dan hukumannya berat. Tetapi di Amerika perkara korupsi itu tidak merupakan perbuatan kejahatan. Baik di Australia dan lain beberapa negara. Jadi kalau ini Indonesia korupsi perbuatan kejahatan, di Amerika tidak merupakan perbuatan kejahatan. Kalau ada orang yang melakukan korupsi di Indonesia bersembunyi di Amerika Serikat, tentara polisi atau KPK minta bantuan polisi Amerika Serikat, tidak mau melakukannya karena di Amerika perbuatan korupsi itu bukan perbuatan kejahatan. Nah, itu syaratnya tanya dua tuh. Jadi pertama tadi sama-sama perbuatan kejahatan. Di Indonesia dia perbuatan kejahatan, di Amerika juga hal itu harus perbuatan kejahatan. Kalau di Indonesia perbuatan kejahatan, di Amerika tidak perbuatan kejahatan, tidak boleh ditangkap orang itu. Jadi makanya saya khawatir loh ya, bukan menuduh. Khawatir bahwa perkara korupsi Nur Hadi sama perkara Hasan Masiku sampai sekarang belum bisa tertangkap. Di mana keberadaannya? Mungkin dia berada di Amerika Serikat. Mungkin dia tahu apa di Australia, pada mana yang dia tidak tahu. Karena kalau dia berada di Amerika tidak boleh ditangkap polisi Amerika Serikat atas permintaan polisi Indonesia atau KPK atas permintaan KPK Indonesia. Tentara polisi daripada Amerika Serikat tidak boleh menangkapnya itu, karena di sana perbuatan yang dilakukan, karena di Indonesia perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan korupsi. Padahal di negara lain, di negara Amerika atau Australia, di mana bahwa korupsi itu bukan perbuatan kejahatan. Jadi itulah bedanya. Jadi orang yang mengetahui masalah ini akan memanfaatkannya, terutama orang-orang koruptor itu yang banyak uangnya. Dia bisa saja dia bersembunyi di Amerika, biasa-biasa aja di Amerika, karena dia tahu hukum Amerika tidak boleh menangkap dia. Jadi dia bisa aja nanti sampai pensiun di sana. Jadi dia di Amerika. Makanya KPK ini, saran saya, KPK ini orang yang melarikan diri melakukan korupsi, baik di Hasan Masiku maupun Nur Hadi, supaya diselesaikan perkaranya itu secara in absentia. Jadi diproses perkaranya sampai ke pengadilan tanpa hadirnya terdakwa Nur Hadi atau
Hasan Masiku tidak perlu hadir, sehingga nanti putusan hakim itu akan menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Paling nanti mereka itu didampingi oleh pengacara, pengacaranya ada. Jadi ini pernah terjadi, cuman sudah lupa namanya. Kejaksaan Agung sudah menyidangkan perkara secara absensia tanpa hadirnya terdakwa di persidangan, dan sudah diputus. Ternyata pada saat dicari ke Australia tidak bisa dia lakukan karena negara Australia tidak mau menangkapnya. Ternyata kemudian terakhir dia meninggal di Australia. Ya sudah, selesai, ditutup perkara, tidak bisa lagi dilaksanakan hukumannya karena pidana itu tidak bisa diganti orang lain. Siapa yang melakukan kejahatan hanya dia sendiri yang merasakannya penjara itu. Tidak boleh diberikan kepada keluarganya, kepada siapapun. Nah, itu yang prinsip. Jadi karena dia sudah mati, berarti putusan pengadilan itu soal penghukumannya tidak bisa dieksekusi karena orangnya udah mati. Kalau masalah ada harta kekayaan yang dikorupsi, itu bisa dirampas untuk negara. Nah itu. Jadi inilah perlunya. Jadi sebenarnya kita harus itulah prinsip internasional itu. Tidak bisa kita langgar. Makanya kalau ada yang melarikan diri ke luar negeri, segera saja dihukum secara in absentia, di luar hadirnya terdakwa di persidangan. Sehingga kalau udah putus nanti tinggal menunggu di Indonesia. Banyak juga yang tidak sanggup lama-lama di luar negeri, akhirnya kembali di Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia, tinggal melaksanakan putusan hakim itu. Tidak perlu sidangkan, tinggal melaksanakan putusan hakim itu. Sekian dan terima kasih.